Semangatnya tetap pagi dan selamatnya tetap masih selamat pagi bagi Indonesia bagian Barat dan selamat siang bagi Indonesia bagian Tengah dan Timur. Pada kesempatan hari ini saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita mendapatkan sebuah kemenangan. Kemenangan dalam segala aspek dan segala bidang. Dan tetap jaga kesehatan dan semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Market review dan fundamental outlook hari ini ya. Market review satu pekan ke belakang, lalu outlook satu pekan ke depan dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Mei hari Jumat nanti ya, masih didominasi oleh naiknya inflasi Amerika Serikat, penyebaran virus COVID-19 dan tensi geopolitik di Timur Tengah. Oke, secara kesimpulan, dampak naiknya inflasi Amerika Serikat secara fundamental ya, dan kemungkinan pengetatan moneter oleh The Fed mulai mereda. Namun, pasar akan terus memonitor pergerakan inflasi selanjutnya. Lalu perkembangan penyebaran virus COVID-19 tetap diperhatikan investor dengan terjadinya peningkatan kasus di Asia dan di India. Namun sebaliknya, penurunan kasus di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa masih tergolong menurun. Lalu trader dan investor akan mencermati rilis risalah pertemuan FOMC Federal Reserve minggu ini ya, meeting minutes-nya pada minggu ini, tepatnya di hari Kamis dini hari nanti, yang akan menyimpulkan bahwa apakah masih ada rencana dovish atau hawkish, dan apakah dari dampak kenaikan inflasi ini berpedoman untuk meningkatkan tingkat suku bunga Amerika Serikat dalam target 2 tahun ke depan. Dan pasar juga masih mengkhawatirkan tentang kenaikan tensi geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, terus diperhatikan pasar modal. Jadi secara kesimpulan, pasar saham dunia akan berpotensi fluktuatif melemah, harga emas berpotensi menanjak kembali atau melanjutkan kenaikan kembali, dan dolar Amerika pun juga berpotensi rebound. Tetapi kita perhatikan secara teknikal, apakah reboundnya itu langsung atau dolar Amerika masih ada pelemahan mencari titik supportnya untuk rebound kembali. Ya, nanti kita akan masuk ke secara teknikal. Pemaparan dalam penjelasan fundamental, ya, dolar Amerika Serikat tergelincir dalam perdagangan akhir pekan lalu karena data penjualan retail dan sentimen konsumen Amerika Serikat yang mengecewakan. Ya, penjualan retail stagnan selama April, jauh di bawah prediksi 1%, dan sentimen konsumen turun ke 82,8% di bulan Mei dari 88,3% di bulan April. Lebih rendah dari prediksi 90. Ya. Data ini menimbulkan kerisauan pasar mengenai kinerja ekonomi memasuki kuartal kedua. Karena dua data ini juga mempengaruhi terhadap inflasi nanti ya. Untuk minggu ini, fokus utama Amerika Serikat adalah FOMC minutes yang akan disampaikan dirilis pada yang diharapkan dapat memberi petunjuk tambahan terkait pandangan pejabat mengenai prospek ekonomi dan arah kebijakan. Pelemahan dolar masih berpengaruh terhadap mata uang lawannya secara korelasi sangat kuat, yaitu euro dan pound sterling, yang memang ada kenaikan pada minggu lalu. Kejatuhan dolar Amerika Serikat karena data ekonomi Amerika Serikat yang buruk menjadi peluang bagi euro dan pound untuk melanjutkan rebound. Turut mendorong euro, ECB minutes minggu lalu menyebutkan para pejabat mulai melihat adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi. Namun, notulen tersebut tidak menyinggung wacana tapering. Nah, tapering itu berarti lawannya dari stimulus. Ya, kalau stimulus itu ada kebijakan moneter, artinya mencetak uang, tetapi tapering itu dibatasi atau dibatalkan cetak uangnya atau pembatalan stimulus. Ya. Sedangkan pound sterling turut terangkat oleh stabilitas politik Inggris menyusul kemenangan Partai Konservatif.
pergerakan euro minggu ini akan dipengaruhi oleh estimasi PDB dan inflasi, sedangkan pergerakan untuk mata uang pound sterling di Inggris ada data ketenaga kerjaan dan inflasi yang fokus di minggu ini ya. Oke. Oke. Lalu untuk harga emas, melanjutkan kenaikan menguji 18,50 ya, dolar per troy ounce. Harga emas melanjutkan kenaikan akhir pekan lalu di tengah kejatuhan dolar Amerika Serikat akibat data ekonomi Amerika Serikat yang mengecewakan ya dari data retail sales dan sentimen konsumen ya. Harga menyentuh level tertinggi sejak Februari setelah rilis data penjualan retail dan sentimen konsumen Amerika Serikat mengurangi optimisme mengenai kinerja ekonomi Amerika Serikat pada awal kuartal kedua ini. Ya. Jadi kalau misalkan awal kuartal kedua ini sudah ada indikasi ekonomi dilihat dari retail sales kan menyangkut inflasi, lalu sentimen konsumen pun juga menyangkut terhadap prospek ekonomi. Jika memang mengecewakan, maka kemungkinan besar kuartal ini dimulai dengan data buruk di Amerika Serikat, ya, dan berdampak penekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, harga emas juga mencatat kenaikan mingguan kedua kalinya, dan ruang penguatan masih terbuka bila dolar terus tertekan. Level 18,50 dolar per troy ounce masih menjadi resisten yang cukup kuat. Ya. Emas mencetak rekor di harga 2070 pada Agustus 2020. Setelah itu harga menyerosot dengan titik rendahnya 1690. Nah, apakah menjadi bottom nih? Ya, kita coba menjadi pertanyaan, apakah 1690 ini menjadi bottom atau masih ada bottomnya lagi di bawah? Ya, outlook emas tergantung pada pergerakan dolar Amerika Serikat, lalu yield obligasi Amerika Serikat, dan minat investor terkait terhadap aset safe haven ini. Maaf, ini salah ketik ya. Terhadap aset safe haven. Saya akan ubah. Aset safe haven berarti lindung nilai. Oke. Jadi pergerakan harga emas masih didominasi oleh pergerakan indeks dolar, lalu yield obligasi, dan juga pengaruh terhadap safe haven. Ya, safe haven itu berarti jika memang terjadinya geopolitik atau terjadinya ekonomi sedang tidak membaik, maka investor lebih memilih aset aman seperti emas, dolar Amerika, lalu dolar yen Jepang ya, juga Swiss franc. Ya. Oke, untuk energi minyak mentah, tren minyak masih bullish ya. Setelah melalui perdagangan yang fluktuatif, ya, minyak ditutup pekan lalu dengan hasil positif. Sekaligus mencatat kenaikan mingguan untuk ketiga kali berturut-turut. Nah, kejatuhan dolar Amerika Serikat, prospek peningkatan permintaan di Amerika Serikat dan di Eropa menjadi faktor yang mengembalikan minat bullish tersebut. Ya, jadi level keterangan kuncinya adalah pelemahan dolar, prospek peningkatan permintaan di Amerika Serikat dan di Eropa menjadi faktor yang mengembalikan minat bullishnya terhadap minyak mentah ini. Ditambah dengan meningkatnya tingkat utilisasi pengolahan di Amerika Serikat. Namun sempat muncul tekanan dari data penjualan retail Amerika Serikat yang membuat minyak itu tertekan atau melemah kembali. Dengan posisi harga masih di atas MA 100 dan MA 200, keterangan harga masih kecenderungan bullish. Jadi kalau misalkan kita perhatikan secara teknikal, closing candlestick D1 terhadap harga minyak masih di atas MA 100 dan 200, keterangan untuk trennya tersebut masih bullish. Ya, walaupun data Amerika Serikat kemarin mengenai retail sales dan sentimen pasarnya masih tergolong mengecewakan, hanya
pergerakan harga minyak masih ditingkatkan oleh permintaan Amerika Serikat dan Eropa menjadi faktor pengembalian minat bumi. Ya, jadi pergerakan harga pun juga dari faktor supply and demand. Ya, demand-nya ini pun juga masih ada daya belinya. Lalu kita perhatikan untuk saham Wall Street ya, rebound Wall Street angkat saham Asia. Ya, saham regional dibuka positif hari ini, menyusul rebound Wall Street di tengah meredanya kekhawatiran soal inflasi. Ya, jadi Wall Street minggu lalu ya ditutup di akhir pekan dengan hasil positif. Meski data ekonomi Amerika Serikat buruk, ya, tetapi 3 indeks utama Amerika Serikat ditutup menguat pekan lalu. Ya. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi kalangan investor bahwa stimulus The Fed masih akan terus berjalan selama kondisi ekonomi masih membutuhkan dan inflasi masih rendah. Nah, ini kata kuncinya nih. Kata kunci terhadap pergerakan saham Wall Street tersebut ya disebabkan oleh ekspektasi di kalangan investor bahwa stimulus The Fed masih akan terus berjalan selama kondisi ekonomi masih membutuhkan dan inflasi masih rendah. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan saham-saham masih tergolong naik. Sentimen tersebut juga berlaku di bursa saham regional, di mana indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,6%. Oke, jadi untuk fokus minggu ini, ya kita akan fokus terhadap market movers untuk di Amerika FOMC minutes, ya, dan juga ada Eurozone GDP, ya. FOMC minutes yang diharapkan dapat memberi gambaran mengenai arah kebijakan, ya, dan di zona Eropa, event terpenting proyeksi PDB kuartal kedua. Nah, ini masih proyeksi ya, proyeksi PDB kuartal kedua, ya memang mungkin jika ada rencana atau plan yang positif terhadap ekonomi, maka mata uang euro akan menguat terhadap dolar dan terhadap lawan-lawannya. Baik, itu secara fundamental. Dan kita lihat kalender ekonomi 1 pekan ke depan. Ya. Dalam minggu ini, hari Senin tidak ada data ekonomi yang high impact dan medium impact. Ya, dimulai dari hari Selasa, ya, ada monetary policy meeting minutes ya dari RBA Australia pada jam 8.30, setengah 9 WIB. Ya, jam ini sudah saya convert ke WIB. Jadi kalau misalkan rekan-rekan trader yang berada di Indonesia bagian tengah ya atau bagian timur, silakan convert jamnya di sini ya, kanan atas pada kalender ekonomi. Nah, nanti dikonvert ya, dikonvert ke zona waktu masing-masing ya. Nah, ini ya, tinggal convert ke zona waktu masing-masing dan time formatnya gunakan 24 jam. Nah, jadi supaya sesuai dengan daerah Anda masing-masing. Ya, bagi ada yang di Bali, di Makassar, dan juga di Indonesia bagian timur, bisa memanfaatkan peluang dari kalender ekonomi ini. Dan hari Kamis, ya, hari Kamis ini ada data penting dari Australia mengenai ketenaga kerjaan ya. Jika datanya ini positif, ini ada 2 data penting ya. Di Australia sama seperti menganalisa NFP yang seperti yang kita jalankan. Ya, 2 data ini bobotnya sama. Ya, jika keduanya positif atau biru atau hijau ya, maka proyeksi harga Australia dolar akan menguat terhadap pasangannya. Ya. Dan jika dua-duanya negatif, maka Australia dolar akan melemah. Tetapi jika datanya ini mix antara employment change atau data tenaga kerjanya positif, lalu tingkat penganggurannya negatif, maka harga Australian dollar tergolong flat, akan bergerak fluktuatif kembali pada harga pergerakan sebelumnya. Nah, itu kita perhatikan di hari Kamis jam setengah 9 WIB ya, untuk di zona zona Australia.
Dan di dini harinya, Kamis dini hari, ada berita atau pasar akan fokus ke FOMC Minutes, ya, yang akan menyampaikan risalah atau notulen dari FOMC, ya. Jika ada penambahan ekspektasi hawkish, maka hawkish itu rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat untuk the Fed, maka berproyeksi dolar Amerika akan menguat. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada rencana hawkish alias katanya adalah dovish, maka dolar indeks atau dolar Amerika akan melanjutkan pelemahan kembali secara teori, ya. Dan di hari Jumat ini juga sangat penting mengenai Jerman Flash Manufaktur PMI. Jadi Jerman Flash Manufaktur PMI itu adalah dari sektor bisnis atau sektor industri yang ada di Jerman sebagai negara raksasa nomor 1 untuk zona euro. Jika sektor industrinya positif, ya, maka secara ilustrasi barang-barang atau spare part yang dijual dari Jerman itu keluar, ya, maksudnya ekspornya tidak terganggu dan berpengaruh terhadap mata uang. Misalkan si A punya bisnis di Amerika, ya, lalu beli spare part atau beli barang-barangnya itu ke Eropa, maka dia akan membeli barang-barangnya ke Eropa itu dari dolar menukar ke mata uang euro. Nah, berarti karena penukaran tersebut ada selisih peningkatan dari nilai tukar yang mengakibatkan mata uang euro akan menguat terhadap dolar Amerika Serikat karena faktor ekspor import tadi, ya. Oke. Nah, jika memang datanya negatif, maka euro akan melemah karena sedikitnya nilai ekspor yang dikeluarkan. Oke. Nah, jadi itu hari Jumat mohon diperhatikan Jerman Flash Manufaktur PMI ini terhadap industri dan juga Jerman Flash Service. Kalau service ini jasanya, ya, sektor jasa. Ya, ini juga faktor penting. Apalagi Jerman yang menjadi titik berat mengenai sektor industri terbesar di Eropa. Oke, ini dalam satu pekan ke depan secara kalender ekonomi, ya, yang menjadi faktor market mover satu pekan ke depan, tetapi ada juga berita-berita yang unscheduled yang mohon diperhatikan di luar dugaan kita sehingga kita wajib menggunakan batasan risiko atau stop loss dalam menerapkan teknik entry. Oke, kita masuk kepada teknikal. Teknikal kita masuk ke indeks dolar terlebih dahulu, ya. Indeks dolar, ya, itu DXY kodenya. Lalu kita lihat closing weekly. Oke, closing weekly minggu lalu ditutup dengan pola candle bullish pin bar, ya. Bullish pin bar ini adalah sejenis, namanya adalah inverted hammer, ya. Inverted hammer ini adalah salah satu bullish pin bar, ya. Maka potensi pergerakan indeks dolar masih tergolong penguatan tipis, ya, walaupun dia ada bullish pin bar, penguatan tipis mungkin sampai sini nih. Ya, kita coba kerucutkan ke D1. Ya. Indeks dolar ini mempengaruhi terhadap 6 mata uang penting, ya. Yang terbesar adalah euro, yang kedua adalah Japanese yen, yang ketiga pound sterling, yang keempat Canadian dollar, kelima Swedia kron, dan keenam Swiss franc. Ya, jadi kalau misalkan indeks dolarnya menurun berarti melemah terhadap 6 mata uang tersebut, terutama terhadap euro dolar. Ya. Oke, kita perhatikan di sini indeks dolar, ya. Level kunci indeks dolar ini ada bullish pin bar, ya. Saya hapus ininya udah. Ini ada bullish pin bar yang menjadi area demand. Ya. Nah, area demand. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan dia turun, mungkin batasannya sampai sini nih. Ya. Sini dan sini.
Ini areanya di sini ya. Level kuncinya 90.77 sampai 89.65 sebagai level support ya. Dan di sini sebagai area membentuk pola grafik falling wedge ya. Membentuk pola grafik falling wedge, tetapi secara gelombang di dalam pola ini masih dikit, masih 1, 2, 3, 4 dan mungkin akan ke sini dulu nih. Ya. Mungkin coba ke sini dulu ya, gelombang kelima. Dan dari sini coba dia tembus ya. Nah, jika sudah tembus, kemungkinan pergerakan sepekan ke depan masih di dalam pola ini atau pola ini tergolong sideways, tetapi ada indikasi reversal karena pola ini terbentuk salah satu jenis chart pattern reversal ya, reversal pattern ya, yang akan kemungkinan besar membuat dia harga naik, tetapi selama dia masih berada di dalam pola ini masih tergolong sempit. Ya, kalau kita lihat di sini gelombangnya pun juga biasanya ada 5 gelombang ya untuk kecenderungan keseluruhan dari pola tersebut. Ini baru 1, 2, 3, 4 dan kemungkinan ke sini 5 ya. Dan 5 gelombang ini berarti mendorong indeks dolar turun ya secara teknikal. Karena di sini pun juga ada support yang berpotensi menahan ya. Nah, saya rapikan deh nih. Support yang berpotensi menahan. Nah, jika indeks dolar masih tergolong melemah, maka lawan beratnya adalah euro. Kita lihat. Euro closing candle weekly sebaliknya dengan indeks dolar. Indeks dolar weekly-nya ada inverted hammer. Euro closing weekly-nya ada hanging man. Ya, mohon yang sudah belajar price action pola candle, ini ada hanging man. Ya, dan di mana resisten di atasnya itu ada di 1.22416 sampai ke 1.23528 sebagai resisten puncaknya. Dan supportnya, level kunci supportnya di 1.19858 ya sebagai level kunci support. Kita masuk ke D1 ya, kita kerucutkan. Coba di weekly gimana? Weekly level kunci ini ya. Ini resisten jadi support ya. Ini juga bullish engulfing, ini ada candle kejepit, ada mother bar inside bar dan ini juga membentuk reversal candle nih. Ya. Jadi kemungkinan besar akan berpotensi ke sini, tetapi kenaikannya itu tidak langsung linear. Kita masuk ke D1 ya. Oke, level kunci ini kita buat ya. Oke, jadi analisa teknikal ini ambil sisi edukasinya dalam penerapan analisa teknikal tidak langsung ke time frame kecil, kita gunakan dari time frame yang terbesar. Kalau closing candle mingguan ini kita mulai atau kita tradingnya di hari Senin, berarti kita lihat dulu closing mingguan atau weekly. Kalau kita trading di awal bulan, kita lihat dulu closing candle di monthly. Tetapi kalau kita tradingnya di hari Selasa sampai hari Jumat, mungkin bisa cukup di closing D1 sebagai kesimpulan ya arah atau outlook yang kita ambil kesimpulan tersebut. Oke. Lalu setelah itu kita cari support resistennya. Nah, support resisten kita menggunakan support resisten yang klasik ya. Di mana level kunci high low-nya ini menjadi patokan ya. Oke. Ini high, ini low ya. Ini ada resisten become support, artinya ini area keseimbangannya tetapi menjadi support yang kuat di sini. Dan ini resisten, ada bearish spin bar di sini menjadi batasan resisten. Pergerakan harga euro ya masih di tengah-tengah antara resisten dan support. Nah, ini range atau pergerakan rentang harga sepekan ke depan. Nah, berarti kecenderungan harga akan selalu menguji support resisten. Sekali lagi, definisi uji adalah mendekati, menyentuh, dan menembus. Nah, ini harga coba mendekati resisten ini, tetapi resisten terdekatnya di sini kan, untuk euro. Dan bentuk pola candle-nya adalah salah satu pola candle Morning Star, di mana satu tower ini
tower turun dan tower naik, di tengah-tengahnya ada pin bar atau ada hanging man lah ya. Sorry, bukan hanging man, ini spinning top. Ya, spinning bukan spinning top, ini spinning. Salah satu spinning bullish ya, karena biru ya. Dan ini kita perhatikan ada garis biru, dapatnya dari mana? Mundur ke H4. Nah, nanti kita level entry-nya nggak di D1. Itu namanya top down analysis atau top down approach, dari time frame besar ke time frame kecil. Yang kita cari adalah support resisten kuatnya. Oke, di H4 ini ada area keseimbangan juga ya. Ini konsolidasi yang saya lihat membentuk pola diamond atau diamond reversal ya. Dia berada di bawah ya. Dan ini akan berpotensi diuji. Dan di H4 ada bearish engulfing ya. Yang akan kemungkinan harga akan turun. Oke, resisten ini kita ambil tengah-tengah sini. Oke, kita langsung kerucut ke H1. H1 kita ambil area keseimbangannya ini, ya, resisten yang berhasil tembus, maka dia menjadi support. Oke, lalu kita ambil kesimpulan untuk time frame H1 ini sebagai daily, ya. Resisten yang atas kita jadi patokan, ya, ini sebagai target, ini sebagai key level selanjutnya. Level kunci satu hari ini berarti antara 1.2099 sampai ke 1.21806. Ini level kunci harian untuk euro. Nah, setelah itu teman-teman trader bisa ngambil kesimpulan ini sebagai support kuat ya. Dan support kuat ini menjadi peluang entry kita. Apakah di sini sebagai support kuat? Oke, kita minta bantuan dari Fibonacci retracement sebagai pendukung. Ya, satu rally atas ini, satu rally naik ini sebagai kesempatan kita narik Fibonacci-nya. Nah, di sini kita lihat setelah kita tarik Fibonacci retracement dari bawah ke atas atau satu rally naik ini ya, di sini ada level yang bersamaan atau confluence level. Ada 50% Fibonacci atau keseimbangan ya, keseimbangan dari pergerakan rally-nya. Ibaratnya kalau seperti orang Tionghoa bilang itu yin yang ya, keseimbangan dari pergerakan kehidupan ya. Nah, di sini ada 50% Fibonacci di 1.21006 dan di sini ada moving average 200 EMA ya. EMA 200, exponential moving average 200, dan di sini area keseimbangan nih, ya, yang garis biru ini antara level yang bawah, ya, dan yang atas. Nah, ini kan resisten become support, ya. Nah, ini resisten ini akan menjadi support, ya, resisten ini akan menjadi support. Jadi ada dua kemungkinan. Jika memang kita agak konservatif, bisa ambil peluang di sini. Tetapi jika kita agak agresif, mungkin ngambil peluangnya lebih agresif, ya. Penarikan dari gelombangnya berbeda. Nah, kita ambil kesimpulan yang konservatif ya. Yang agresif tinggal ambil pada time frame lebih kecil dan tarik Fibonacci dari sini. Berarti kalau kita tarik Fibonacci dari sini, ini area keseimbangannya di sini nih. Ini resisten jadi support. Dan ini kemungkinan besar harga euro akan naik secara jangka pendek. Tetapi untuk konservatifnya kita masuk ke H1 ya, ini tergolong daily trade juga atau trading harian. Harga kemungkinan besar ke sini ya. Ada pelemahan ke sini dan akan berpotensi naik ke atas ini. Dan bisa juga harga akan turun ke sini ya. Ini ada area demand selanjutnya, ada pola ini ya. Nah, ini area demand selanjutnya. H1 warna biru ya. Kalau D1 warna hijau. Dan kenaikannya pun juga terbatas, kemungkinan sampai sini. Ya, atau sampai sini ya. Oke. Tetapi
batasan resiko yang ideal jika kita ambil kesempatan buy di sini, ya, stop loss-nya itu di bawah ini nih. Ini perhatikan. Nah, di bawah ini nih. Ini ada satu konsolidasi, ya. Ada low ini sebagai stop loss jika kita buy di sini, ya. Targetnya ke sini atau ke sini, ya. Dan jika kita buy di sini, stop loss-nya itu idealnya di bawah ini, ya. Di bawah ini atau di bawah ini. Targetnya bisa ke sini atau ke sini sebagai target minimum, ya. Tetapi jika rekan-rekan ingin memanfaatkan koreksi turun, silakan manfaatkan koreksi turunnya itu dari breakout-nya harga ini, ya. Ini coba naik, tetapi ya, tapi kenaikannya ini kelihatan terbatas nih. Nah, ini kelihatannya kenaikan akan terbatas. Ini kita tarik ini dan akan kita tarik sini. Nah, ini membentuk broadening wedge, ya. Nah, akan berpotensi jangka pendeknya itu bergeraknya menuju sini nih, menuju area ini. Dan broadening wedge ini juga bisa berubah, ya, karena pola grafik itu bisa berkembang, ya. Tidak hanya membentuk broadening wedge, tetapi bisa juga membentuk pola-pola lainnya. Tetapi secara kesimpulan, bagi rekan-rekan ingin manfaatkan sell, silakan tunggu dia breakout, ya, menggunakan sesi kesempatan breakout untuk euro dolar. Karena kita perhatikan ini juga sudah tembus, ya, support ini juga ditembus, maka akan berpotensi menuju ke bawah sini, ya. Tetapi di sini pun juga akan konsolidasi cukup lama. Karena di hari ini pun juga tidak ada trigger penting secara kalender ekonomi, tapi jika ada sentimental pasar yang memang besar di luar dari kalender ekonomi bisa berpengaruh terhadap pergerakan harga yang fluktuatif besar, ya, dan itu terjadi hanya sesaat kemungkinan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dolar yen. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk euro dolar? Ya. Bungkus. Saya sih ngambil kesempatan di sini nanti nih. Ya. Saya akan ambil kesempatan buy limit di sini. Buy limit di sini, ya. Lalu stop loss-nya itu di bawah sini. 2080 deh. Ya, bikin bulat aja. Untuk euro, stop loss-nya 1.2080, ya. Lalu buy limit-nya atau pending order-nya di 1.2101, ya. Targetnya adalah di atas 1.21800, ya. Jangan 800 deh, 700 deh. Nah, ini ya, silakan bagi yang mau ikut, ya. Saya pending order di 1 titik buy limit, ya. 1.21010, stop loss-nya 20800, 1.20800, taking profit-nya 1.21700. Disclaimer on, ya. Artinya saya tidak menjamin adanya peluang keuntungan dan tidak menjamin adanya terjemput posisi dengan jangka waktu cepat. Oke, karena kita sama-sama entry, ya. Nah, ini target minimum sini, ya. Target minimum di 1.20400 atau 1.20300. Target minimum, di mana ada target minimum dan target maksimum. Ya, jika tidak kuat menembus ke atas untuk harian trading, maka biarkan kita close posisi atau memang taking profit terlebih dahulu dan menyelamatkan aset kita. Oke? Bungkus? Bungkus, Coach. Bungkus, mantap. Masuk ke, kalau kemarin kita market review-nya market nggak bergerak, ya, jadi nggak bisa entry hari Minggu. Cool, Coach. Oke. Kita masuk ke GU, ya. Coba UJ kemarin pun juga ada kesempatan di sini. UJ sama, ya, penganalisanya.
analisa UJ atau dolar yen, kita lihat dulu closing weekly. Closing weekly masih tergolong sideways, masih tergolong konsolidasi untuk dolar yen, ya. Dan kita langsung kerucut saja ke D1, ya. Ini kita buat sebagai level kunci. D1 warnanya itu hijau. Nah, ini level kuncinya. Nah, jadi dari atas ke bawah ya analisanya. Level kunci 108.323 sebagai support dan 109.709 sebagai resisten ya. Ini deh. Ya. Dan masuk ke H4 ya. Di antara level kunci ini ada area keseimbangan. Nah, ini yin yang-nya ya. Ini area keseimbangan, resisten become support, baku hantam di sini ya. Buyer, seller menang, di sini buyer menang, maka di sini area keseimbangannya 109.035. Kalau kita tarik dengan Fibonacci di sini, satu rally ini, maka di sini is the magic 50% Fibonacci. Ya. Keseimbangan di sini. Maka bisa ada kemungkinan besar harga akan menguji ke sini lagi ya. Untuk dia kembali lagi naik. Nah, dan plan selanjutnya, jika dia tembus area keseimbangan ini, dia akan diuji di bawah sini. Maka di sini kita sebut namanya demand area. Nah, ya. Jadi kalau misalkan dia tembus, bisa manfaatkan turun, ya. Dan juga bisa saja dia kembali lagi naik. Oke, untuk untuk pound sterling seperti itu. Dolar yen ya nih ya. Dolar yen seperti itu. Jadi bisa ada kemungkinan besar dia coba menguji ke sini lagi, tapi dia ada bounce. Mohon perhatikan lagi price action-nya di sini ya. Price action di sini jika ada kemungkinan dia naik ya. Tapi kalau kita ambil kesimpulan D1 ya. Nah, ini jadi peluang nih. Nah, ini juga jadi tonggak pertama nih D1 nih. Ya. D1 kita tarik dulu. Nah, ini tarikan D1 ya, trend line. Ini ke sini. Ini ke sini ya. Dan kalau kita mundur ke H4, maka area inilah yang jadi pilihan. Nah, ini ya. Ini kan area demand-nya nih ya. Nah, magic ya. Jadi bisa Anda ambil peluang buy di sini atau di sini. Di mana ini masih rentang harga mingguan ya. Antara 109.756 sampai 108.323. Dan ini keseimbangannya bisa ambil peluang buy di sini atau di sini ya. Masing-masing punya risk profile masing-masing yang berbeda-beda ya. Oke, untuk GU banyak nih GU sama apa namanya Aussie peluang. Nah, GBP USD karena faktor fundamental positif dari hasil pemilu kemarin ya, dan ini mengakibatkan mata uang Inggris menguat ya, dan level kuncinya adalah, ini saya hapus dulu, level kuncinya masih di area ini warna kuning karena closing weekly-nya itu bullish ya. Ini level kunci mingguan 1.42370 sampai ke 36647. Nah, kita kerucut ke D1 bahwa ini area keseimbangannya di sini nih. Antara ini dan ini. Karena ini saya hubungkan trend line ketemu di sini nih. Jadi area keseimbangannya 1.39141 sampai ke 1.40 angka bulat. Karena ini resisten menjadi support ya. Nah, jadi ada dua pilihan, masuk lagi ke H1. Ya. Kita bisa narik Fibonacci retracement di sini. Kita di H4, di H4 atau di H1. Nah, kita tarik Fibo dari sini, satu rally ini ke atas. Ya. Ini satu rally ya. Ini satu rally dari bawah ke atas ini ya. Ketemu Fibonacci 50%-nya di sini. 50%-nya di sini.
Jadi ada kemungkinan besar harga coba menguji ke sini, ya, dan coba retest ke atas ini. Ini juga jadi resisten kuat. Mohon perhatikan nih. Ini support become resisten, ya. Ini juga kuat. Kalau kita tarik trend line ini juga jadi pengaruh. Ya. Jadi kemungkinan besar harga coba menguji ke bawah. Harga coba menguji ke bawah, harga pound sterling coba menguji ke bawah ke sini. Karena ini area keseimbangan ya. Resisten become support, ya. Dan sini. Jadi dua pilihan. Ada dua pilihan antara buy di sini targetnya ke sini, stop loss-nya di bawah 61,8%, tetapi kalau buy di sini ada Fibonacci 78,6, ada trend line, ada MA 200 melintas, targetnya tetap ke sini. Ya, kita akan mengikuti pergerakan ini. Stop loss-nya di bawah sini, di bawah 100. Ya. Di bawah 100. Oke, saya pribadi juga ingin manfaatkan ya, sebentar. Ini ada bullish piercing ya. Berarti saya akan mengambil kesempatan di sini deh. Buy limit. Ya. Ini area keseimbangan juga ya. Dan menjadi kesempatan di sini buy limit ya. Dengan stop loss di bawah sini di bawah 100% Fibonacci, saya coba hitung berapa pip. 86 pip ya. 38 1.3850. 1.38 bulat lah 50. Targetnya tersebut ke 1.40 470. Nah. Sini deh, sini. Nah, sini deh. Ya, targetnya. Nah, tapi jika Anda ingin buy limit di sini boleh saja, atau memanfaatkan sell juga boleh saja. Kalau sell stop loss-nya di atas ini nih, ya, di atas dari bearish engulfing ini, ya, stop loss-nya di atas ini. Kalau misalkan Anda ambil posisi sell, ya, karena kalau kita ambil ke posisi sell di sini kita perhatikan, ini juga area keseimbangan, ya. Kalau kita tarik Fibonacci atas dari ke bawah, maka ini 61,8%, ya. Jadi ini ada peluang harga pound sterling akan turun dulu, ya, atau bisa dibilang taking profit, ya. Taking profit pasar kita manfaatkan untuk ambil posisi sell. Karena ini kita perhatikan di H1 yang time frame lebih kecil, ya. Kita tarik Fibonacci-nya ini, ya. Sorry, ini di H4 tadi ya. H4 ini warnanya pink magenta harusnya. Supaya tidak samar ya. Oke, ini H4, Fibonacci-nya ya 50% di sini. Kalau di H1 di gelombangnya turun. Ya. Gelombangnya turun H1. Berarti kita bisa menarik Fibonacci-nya dari atas ke bawah untuk memanfaatkan retracement sell. Nah, retracement sell-nya di sini. Kita ganti warnanya biru. Ya. Warna biru sini ya. Dan ini level Fibonacci 61,8% di sini. Jadi bisa saja rekan-rekan yang ingin manfaatkan sell, silakan sell di area ini. Lalu targetnya di sini. Jangan lupa stop loss-nya di atas 78,6. 4130 lah di atas ini. Untuk stop loss sell. Targetnya ke sini ya. Tapi saya pribadi mengambil posisi buy. Kenapa? Follow the trend. Ya, bagi Anda yang ingin memanfaatkan sell, boleh-boleh saja. Jangan lupa, sell-nya di resisten, lalu gunakan stop loss. Karena anginnya ini mesti angin naik atau angin bullish. Ya, tetapi jika ingin manfaatkan buy limit atau manfaatkan beli, ada dua pilihan. Bisa buy di sini, bisa buy di sini. Ada dua pilihan. Oke? Ya, bungkus. Kita masuk ke Australian dollar. Nah, Australian dollar. Nanti kita terakhir emas dan crude oil ya. Dapat dulu analisa minggu lalunya.
closing minggu lalu berbentuk bullish, bukan bullish nih, mother bar, inset bar, ya, inset bar, ya, atau bisa disebut adalah dot cloud cover. Dan ini akan berpotensi membuat harga turun. Coba kita masuk ke sini ya. Oke, kita buat key levelnya dulu. Ini level kunci, ini level kunci atas, ya. Ini prosesnya ya. Level kunci atas atau resisten. Resisten itu adalah batasan harga di atas, support batasan harga di bawah. Kalau kita pedagang harus tahu support resisten. Anggaplah Bapak dan Ibu pedagang daging sapi, ya, atau datang ke pasar, ya. Datang ke pasar, tanya ke pedagang daging sapi, harga terendah di harga berapa Pak Bu? Dan harga tertinggi di harga berapa Pak Bu atau Bang? Nah, harga terendah itu adalah support, harga tertinggi ada resisten. Ya, jika memang harga daging sapi kemarin tingginya sampai 200.000 per kilo, dan itu adalah resistennya. Jika harga terendahnya di 80.000 per kilo, itu adalah supportnya. Nah, tadi ada pertanyaan nih ke saya. Support resisten itu apa? Jadi support resisten itu adalah rentang harga bisa harian, bisa jam, bahkan bisa jangka panjang. Ya, harga terendah dan harga tertinggi. Ya. Nah, kita sebagai trader atau pedagang kudu tahu namanya support resisten. Ya. Oke, kita perhatikan lagi Australian dollar. Kita tarik trendline ya. B1. Oke, ini level kunci yang dekat ya. Ini ke sini ya, level kunci atau support resisten ya. Ini 0.76742 ya. Sampai ke 0.78468 yang terdekat dulu. Yang tertinggi ini, level kuncinya ini dan ini ya. Kenapa ini? Ya. Ambil sini deh, ada dua pilihan sini. Ini boleh ya. Karena ini bisa terjadi false break ya. Baik, level kunci yang dekat ini dulu nih. 0.7642 sampai ke 778.468. Kita kerucut ke H4 ya. H4 akan berpotensi melanjutkan turun. Kenapa? Karena dia satu rally naiknya sudah terbentuk di sini ya. Dan ini terjadi false break ya. Maka kita perhatikan lagi, harga akan berpotensi turun dulu ya. Dan kemungkinan besar dia akan menguji ke sini ya. Pergerakan harganya ini konsolidasi ya. Akan coba menguji ini dan coba menguji sini. Nih. Ya. Pergerakannya masih sempit ya. Coba menguji sini. Tetapi kalau di sini sudah mulai berhasil tembus ya. Area ini coba diuji. Ini area ya, masuk dalam area ya. Ini. Nah, pekan ini coba diuji. Dan data minggu ini ada data ketenaga kerjaan di Australia. Jika data ketenaga kerjaannya positif, maka mendorong untuk dia menguji ini tembus ke atas. Ya. Dan targetnya itu di atas ini. Ya. Ke 1.800. Ya. Jika data ketenaga kerjaannya menjadi trigger utama untuk dorong ke atas. Tetapi jika tenaga kerjanya buruk, maka dia akan masuk ke zona ini. Ya. Nah, jika tenaga kerja buruk, maka dia akan masuk ke zona ini. Nah, ini untuk pergerakan Aussie. Nah, tetapi jika di sini ada pergerakan atau ada potensi untuk bullish atau naik, ya silakan manfaatkan buy hanya sebatas ini saja. Untuk daily trade ya, untuk Australia lebih baik nunggu sampai data ketenaga kerjaannya atau sementara ini masih daily trade di awal pekan ini.
Oke, kurang lebih New Zealand juga sama. New Zealand ini hasil analisa minggu lalu ya. Prediksi di sini naik. Ya, sementara ini masih rentangnya sama New Zealand. Oke, kita kerucut ke XAU USD. Ya. XAU USD, ini saya hapus dulu analisa kemarin. Hari Minggu kemarin ini. XAU USD D1 closing weekly masih bullish ya. Kita lihat weekly-nya masih bullish ya. Dan bullish-nya ini tertahan, kelihatannya terbatas sampai sini nih. Ini ada channel bendera, hati-hati. Jika channel bendera ini tertahan atau menjadi resisten kuat, maka harga akan turun. Tetapi misalkan dia berhasil tembus atau breakout, bodinya tembus di atas, maka akan berpotensi melanjutkan sampai ke 1959 atau 1959 dolar per troy ounce sebagai resisten kuat selanjutnya. Oke, dan di sini sebagai resisten kuat pertama, ya, karena ini ada rentang channel dan ini ada resisten di sini, ya, menjadi hambatan. Ini area keseimbangan ya, karena ini support become resistant. Ini support di sini menjadi resisten, ya. Nah, jadi ini masih dalam kecenderungan bullish. Tetapi kalau misalkan dia tidak berhasil atau bearish, dia akan menguji ke bawah sini, ya. Masuk ke H4, D1. Ya. D1 keseimbangannya tetap di sini. Ini sebagai resisten tadi yang kita lihat di weekly, ya. Ini ya. Ini mohon perhatikan juga ada resisten lagi di sini. Karena ini area. Ini ada bearish pin bar menjadi supply area. Jadi mohon perhatikan juga area-areanya ya. Nah, setelah kita bentuk area resisten ini atau supply area ini, maka menurut saya wait and see. Karena apa? Karena harga masuk ke dalam area supply atau resisten. Ya, di D1. Maka kita wait and see sampai benar-benar ada tanda-tanda melanjutkan naik atau dia berbalik turun. Tanda-tandanya dari pola candle reversal atau pola candle continuation yang berada pada cluster resisten ini. Ya, mohon perhatikan ini. Ini mohon hati-hati, ya. Nah, jika kita ingin manfaatkan jangka pendek saja, ya, maka nanti kita masuk ke time frame kecil. Nah, tetapi untuk kita bahas di D1 ini sangat penting, ya. Outlook emas masih didominasi oleh pergerakan indeks dolar, yield obligasi dan geopolitik, ya. Dan emas ini pergerakan harganya berada di area resisten, ya. Ini ada level channel, ada level harga tertinggi dan area supply. Nah, jika dia ada bearish reversal, maka akan berpotensi harga akan ke sini. Ini area keseimbangan, resisten become support, ya. Dan ada dua pilihan keseimbangan di sini, ya. Support, resisten become support lagi, ya. Kalau kita hubungkan trend line di D1, ini juga kita bisa jadi patokan untuk kita entry harian, ya. Oke. Nah, ini level kuncinya nih. 1854 atau 1850-an lah ini ya, area ini ya, sampai 1860-an ya, sampai ke 1800 ini level kuncinya. Oke. Jadi pergerakan harga emas ini masih wait and see sampai benar-benar dia apakah dia tembus resisten atau justru dia berbalik dengan adanya tanda-tanda reversal atau continue candle pada area ini ya di D1. Ya, dibuat garis aja nggak apa-apa. Nah, dibentuk seperti ini supaya kita mengetahui ini area resisten. Kalau kita beli di atas, dikhawatirkan kita beli di pucuk. Dikhawatirkan nanti dia turun ke bawah, kita hilang kesempatan untuk entry kembali. Oke. Masuk ke H4. Nah, jangan dikejar. Dia sudah mendekati ini. Ya. Walaupun sudah breakout ini, target selanjutnya di sini, dagingnya sedikit.
Ya. Kalau kita mau ngejar, lebih baik nawar atau negosiasi di bawah. Nah, negosiasi di mana? Nah, ini area ini nih. Ya. Ini trendline D1 ya. Dan ini ada demand area di H4. Ya. Nah, H4 warnanya pink. Jadi ketahuan. Masuk ke H1, ini kan area demand di H4 tadi ya. Oke, kita cari area keseimbangan lagi di time frame kecil. Nah, ini sebagai area keseimbangan nih. Untuk jangka pendek. Ini hijau berarti area supply di H1. D1. Ini area keseimbangannya, ini keseimbangannya nih. Nih, ini resisten, ini support ya. Resisten ini bisa menjadi support. Nah, kita minta alat bantu Fibonacci dari satu rally ini ke atas. Nah, kemungkinan besar sih dia akan naik lagi nih. Nah, tetapi kalau di sini ada pola reversal turun ya, maka harga akan menguji ke sini ya. Dan sini ya. Oke. Bisa sini. Daily trade ya. Outlook-nya masih wait and see. Tapi untuk jangka pendeknya masih kita bisa manfaatkan dua arah ya. Bisa sell saat dia turun, saat dia ada pola reversal di H4 atau di D1 ya. Tetapi bisa buy kembali mungkin di sini atau di sini. Nah, jadi kita coba planningkan setelah kita buat mapping seperti ini ya. Setelah kita buat mapping seperti ini, barulah nanti kita mengambil kesimpulan untuk eksekusi. Ya, pertama adalah rencanakan dulu Anda belinya di mana atau Anda ingin sell. Ya, sell kalau misalkan Anda ingin sell, manfaatkan koreksi, tunggu D1 atau di H4 ada pola reversal candle di cluster resisten tersebut. Ya, tetapi jika ingin ambil posisi buy, ya silakan ambil kesimpulan harga koreksi atau diskon area. Ya. Nah, di 50% Fibonacci ini resisten become support ya. Lalu di sini ada area demand juga di H4. Jika ingin menambahkan moving average 200 silakan ya. Kan pendukung lainnya ya. Pendukung ini sebagai support ya. Nah, ini MA200 melintang di sini dan ini area keseimbangan support become resistant, saya tarik warna biru, dan ini ada 50% Fibonacci yang saya tarik dari satu rally ini. Ya, satu rally ini, mohon maaf. Ini ke sini. Ini swing low ke swing high. Ya, swing high sementara. Jika dia break atas, tarik lagi Fibonacci-nya sampai ada pembalikan. Sementara di sini ada resisten yang kita tarik di D1 warnanya hijau di 1854.77 dolar per troy ounce ya. Nah, tetapi jika di sini ada reversal candle di H4 atau D1, silakan manfaatkan koreksi. Menunggu sangat bijak ya, karena ini sudah masuk area resisten ya. Jika Anda ingin sell, lebih baik menunggu sampai ada pola reversal candle di area ini pada time frame H4 atau D1 ya. Sekali lagi pergerakan harga emas masih didominasi oleh pergerakan indeks dolar, yield obligasi, dan juga aset aman atau geopolitik yang terjadi saat ini. Oke, nah ini berarti kita sudah rencanakan. Saya pribadi lebih baik tunggu koreksi, ya, dan mencari level-level ini sebagai titik balik ya. Tetapi kesimpulan trigger entry-nya adalah dari pola candlestick reversal. Karena seperti hari Jumat lalu saya sampaikan, karakter pergerakan emas, pertama dia itu salah satunya tactical ya, dia itu patuh terhadap support resisten, dan ini adalah sebagai supportnya,
ini sebagai supportnya, ini sebagai resisten, dan yang kedua lebih sering terjadi pembalikan harganya tersebut dalam bentuk pola candlestick reversal. Ya. Sering terjadi pembalikan harga dalam bentuk pola candlestick reversal. Maka baiknya saya menunggu pola candlestick reversal di area ini dan di area ini sebagai level entry saya di pekan ini. Ya. Jangan sampai Anda entry begitu buka MetaTrader langsung buy atau sell tanpa menganalisa terlebih dahulu. Dan di sini saya berikan tutorial menganalisa dari time frame besar ke time frame kecil sebagai kesimpulan entry pada time frame yang lebih kecil karena saya sudah mendapatkan kesimpulan support resisten yang kuat dari time frame yang besar. Jika kita trading di awal pekan, lihatlah closing candle mingguan. Jika kita tradingnya di awal bulan, lihatlah closing candle bulanan. Tetapi jika kita tradingnya besok hari Selasa sampai hari Jumat, boleh sampai closing candle harian. Mencari kesimpulan pola-pola reversal candle. Nah, untuk pola-pola reversal candle, silakan Anda lihat di artikel atau di YouTube channel saya pun juga saya sudah sharing mengenai price action pola candle reversal. Ya. Oke, kesimpulannya emas di sini, saya menunggu pola candle reversal di cluster support dan cluster support ini. Ini ada dua cluster support ya, support yang atas atau support yang bawah. Support yang atas ini area keseimbangan yang terdekat, support yang bawah ini pun juga sebenarnya area keseimbangan, dan ini ada demand area, dan juga ada lintasan dari trendline yang di D1. Oke. Untuk crude oil, sebentar satu lagi. Nah, closing candle crude oil, saya hapus dulu ya ini, analisa kemarin. Closing candle mingguan hari Minggu kemarin atau sepekan kemarin ya, masih tergolong bullish, tapi kenaikannya ini terbatas. Coba menguji lagi ke 66 sampai 67 ya. Ya, kita kerucut ke D1. D1 bentar. Ya. Ini ada bullish piercing ya. Ini support become resistant ya. Dan ini ada trendline D1 yang saya hubungkan antara ini ke sini ya. Nah, mencari support resistennya sederhana saja menggunakan trendline atau horizontal line ya. Ini ke sini dan melintas di sini. Dan ini ada bullish pin bar ya. Bullish pin bar ini menandakan bahwa ini area demand ya. Area demand di D1 saya bikin warna hijau. Nah, setelah dapat area demand di sini, ini adalah cluster support atau untuk area beli ya. Setelah itu kita masuk ke time frame lebih kecil ya. Ini juga demand ini, bottom yang sama ya. Bottom yang sama di sini. Jadi bisa saja harga dia turun ya, akan tertahan di sini atau di sini, ini area ya. Karena area ini warna hijau ini bisa saja dia turun sampai sini atau bisa saja dia turun sampai sini aja ya. Di atasnya warna hijau atau di bawahnya warna hijau. Nah, hijau ini terbentuk dari bullish pin bar sini nih. Perhatikan ini, ada hammer. Walaupun hammernya warna merah tapi dia menghasilkan kenaikan. Nah, bullish pin bar ini menjadi area demand saya. Berarti level kunci untuk crude oil masih di harga $66 per barel, 66,74 dolar per barel, sampai harga $60,67 per barel. Dan untuk area buy di sini, ya, tetapi hati-hati yang ingin sell, ya, karena anginnya masih bullish, ya, berarti kita lebih baik mengacu pada area beli. Nah, oke, lanjut ke H4, sorry. H4 kita lihat ini terdekat nih ya. Jadi bisa ambil kemungkinan besar harga akan melanjutkan naik kembali ya.
jika terjadi breakout, ini kan satu area konsolidasi, ya. Jika dia terjadi breakout, berarti dorongan tenaga belinya itu sangat kuat, ya. Karena tenaga belinya itu berangkat dari sini, ya. Tenaga buy-nya itu berangkat dari sini. Ini ada pola candle kejepit, ya. Mother bar, inside bar, dia lanjut naik lagi. Maka jika dia breakout, target yang diuji adalah yang terdekat di 6674, ya. Dan jika dia koreksi turun ke bawah, mungkin kesempatan buy-nya itu kita ambil kesimpulan di area ini, ya, di garis hijau ini, atau kita buat suatu area. Ini area. Ini H4 ya, H4 itu pink magenta warnanya, jadi bisa dicirikan. Nah, berarti tinggal tunggu breakout ke atas, lalu targetnya ke sini, atau koreksi ke bawah sini atau ke sini, ya. Ada dua pilihan. Nah, nunggu breakout boleh, target ke situ, nah, kurang lebih naik ya. Nah, sini. Nah, stop loss-nya jangan lupa kalau misalkan buy saat breakout di bawah sini nih, di bawah low-nya ini untuk buy di atas. Tetapi kalau stop loss di sini, ambil market struktur pada swing low, swing high. Ini stop loss-nya. Dan kalau misalkan stop buy-nya di sini, stop loss-nya di sini, ya. Jika buy-nya di sini, stop loss-nya mencari pola candle lagi nanti di sini. Oke, jadi kalau buy di sini, stop loss-nya di sini. Kasih spare 5-10 pip antara harga terendah ini. Oke, ini untuk pergerakan crude oil. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Karena waktu juga udah 1 jam lebih ya. Pas. Baik, jadi kesimpulannya. Kanada. Coba. Silakan. Siapa Pak? USD Kanada ya. Oke, USD Kanada. Iya. Dengan Pak siapa? Mohon Pak. Pak Samsudin. Pak Samsudin, domisili Iya. di mana Pak? Di Kendari, Pak. Kendari. Oke, salam dari Jakarta. Mantap. Salam juga, Pak. Iya. Minal aidin wal faidin, Pak Samsudin. Sama-sama, Pak. Ucapan yang sama. Masih salam kenal, Pak. Kuswanto. Iya. Kita masuk ke dolar Kanada, Pak ya. Iya. Kita lihat dulu closing mingguannya. Closing mingguan kemarin ini masih tergolong bearish yang memang terbatas. Merah ya. Iya. Tapi kita lihat dulu support yang kuatnya itu di mana nih? Nah, ini nih. Ini garis ujung nih ya, karena datanya hanya sampai sini nih. Ini sebagai supportnya. Nah, weekly saya buat warna kuning. Karena kalau merah monthly, jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Dan ini harga sudah menyentuh support. Seperti yang saya sampaikan pada member trading santai premium, ya, ada level support yang terjadi di sini nih. Bentar, saya ada dolar Kanada yang sudah analisa. Oh, nggak apa-apa, ini aja ya. Ini sudah menyentuh, dia bounce, ada perlawanan di sini. Apakah 1 pekan ke depan yang bisa naik ke atas? Oke, kita buat level kuncinya Pak Samsudin ya. Iya. Level kunci selanjutnya ini nih. Resistennya di sini nih. Ini ada harga terendah yang terdekat. Ini. Nah, ini ya. Ini. Oh, sini juga ada nih. Ini dan ini nih. Nah, kita ambil kesimpulan dari weekly dulu ya. Ya, ini ya. Ini harga terendah ini menjadi hambatan-hambatan atau harga coba menguji ke level ini. Kita masuk ke D1. D1 masih kecenderungan rentang harga bergerak antara 1.20501 sampai ke 1.22431. Bahkan bisa sampai 1.23780. Lalu pergerakan harga selanjutnya kemana? Kan gitu pertanyaannya Pak ya. Iya. Oke, ini ada bullish pin bar. Ya, kemungkinan besar ini bisa menjadi bottom-nya. Ya,
atau dasar dari harga karena tanda-tanda dari pola candle. Nah, pola candle ini terjadi karena buyernya sudah mulai masuk, ya. Ya. Buyer sudah mulai masuk di sini, ya. Dan ini sebagai batasan resiko jika ada pembelian di area ini. Ini batasan resikonya di kurang lebih 5-10 pip, kasih spare ke bawahnya, kasih spare untuk swing low, ya. Target naiknya ke sini, ya. Ini diuji sampai sini. Oke, lalu kita minta bantuan alat bantu Fibonacci retracement mencari keseimbangan harga atau 50% Fibonacci sebagai area keseimbangan. Ternyata 50%-nya di sini nih, Pak. To the pip. Ya. Di 1.23490 bersamaan dengan rule support become resistant. Yang tadinya harga terendah menjadi harga tertinggi, ya, menjadi yang tadinya lantai menjadi platform atas, ya. Dan ini akan diuji harga selanjutnya, ya. Tetapi perjuangan menuju ke sana harus melewati 1.22431, ya. Kalau saya perhatikan jika harga minyaknya turun, ya, atau koreksi, ya, bisa saja dolar Kanada akan naik karena Kanada dolar salah satu mata uang berbasis komoditi minyak. Ya, jika minyaknya turun, maka dolar Kanadanya akan naik, dan sebaliknya, jika minyaknya naik, maka dolar Kanada akan turun. Tetapi secara kita perhatikan di sini, mungkin ada beberapa investor dolar Amerika terhadap Kanada akan mengoleksi buy, ya, dengan stop loss di sini, ya, dengan targetnya yang terdekat bagi para trader ke sini, ya. Target jangka panjangnya untuk para investor mungkin akan menguji ke level ini. Nih, sini ya. Karena di sini ada satu support, resisten kuat. Ini analisa ini pada kelas-kelas saya nanti akan terbiasa ya, akan ada saya sampaikan. Oke, setelah kita kasih gambaran support resisten atau area keseimbangan di sini, maka kita bisa mengambil kesimpulan sekarang masih boleh buy, mungkin akan menguji sampai sini nih, ya. Nah, masuk ke H4, ya. Dan di sini ada area keseimbangan lagi di H4 bersamaan dengan moving average, ya. Nah, sini Pak. Nah, kemungkinan besar dolar Kanada akan naik menguji sini, Pak, ke 1.23490, ya, dengan dorongan kuat buy setelah dia tembus 1.21886 nih. Oh, dia berhasil tembus ini, ya. Ini ada pin bar, ada shooting star, ya, yang mau buat dia turun. Tapi di sini ada bullish pin bar, ya. Jika dia berhasil tembus ini, maka dia akan menguji ke sini. Ya. Jadi bagi yang ingin buy, boleh buy dengan stop loss-nya di bawah sini, ya. Atau buy-nya itu mundur lagi ke bawah mencari harga lebih murah kembali, ya. Harga lebih murah kembali, silakan untuk mencari koreksi-koreksinya, ya. Berarti koreksinya bisa di sini, ya. Untuk mencari peluang buy kembali supaya resikonya tidak terlalu besar. Karena jika kita buy di sini, stop loss-nya di bawah sini nih, boleh nih. Ya. Atau kita menunggu buy di sini kembali untuk mencari peluang stop loss atau resiko yang tidak terlalu besar. Nah, berarti akan menguji sini Pak ya. Untuk daily trade buy di sini, targetnya ke sini. Untuk trading jangka panjang atau jangka menengah, boleh buy yang tadi di garis biru ini, targetnya ke sini dengan stop loss-nya di bawah sini. Ya, kalau kita ukur planningkan di sini, buy di sini, targetnya 200 pip, stop loss-nya di bawah sini ada 76 pip. Nah, berarti rencana trading kita sudah terstruktur berdasarkan analisa, risk management, dan gunakan lot sesuai dengan money management yang ideal. Nah, itu menghindari bisnis ini tidak berbahaya. Nah, tahapan-tahapannya atau SOP-nya sudah
tergolong aman, seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak Samsul. Iya, ya Pak. Baik. Oke. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Semoga selamat sampai tujuan dalam trading Pak ya. Iya. Makasih Pak. Oke, jadi kemungkinan besar dolar Kanada masih ada potensi naik. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, sebentar saya belum balas. Pertanyaan lewat chat. Jeffrey Satya, Pak Jeffrey apa bro nih? Minimum deposit GK Invest berapa Pak Kus? Waduh, itu silakan menghubungi sales GK Invest ya. Minimum buka akun biasanya 2 juta ya. Tetapi untuk trading ya atau untuk kita melakukan tahapan awal, kalau menurut saya gunakanlah dana nganggur. 1, dana nganggur atau dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Dan gunakan dari dana nganggur tersebut ya kurang lebih 30% sampai 50% ya untuk Anda memulai trading. Sebelum itu latihan dulu atau melatih di demo akun atau melewat YouTube bisa atau belajar trading langsung juga bisa ya. Tetapi fondasinya sudah ada. Nah, setelah fondasi sudah ada dan ilmu pengetahuan dalam trading sudah Anda miliki, barulah buka akun atau soft launching dengan minimum dari dana nganggur Anda, gunakan 30% sampai 50% dari dana nganggur tersebut. Karena bicara minimum buka akun di broker itu bervariatif, hanya untuk kita memulai bisnis atau soft launching dalam bisnis, gunakan sesuai dengan risk profile masing-masing. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak berkenan, dan mungkin saya akan kirim ini ya, materi saya akan kirim di sini. Ya, bentar saya kirim dulu materi tadi, morning briefing tadi ya, pekan ke depan. Morning briefing tanggal 17. Ya, bentar saya kirim dulu. Nah ini, market review dan outlook. Oke, saya akan kirim ke chattingan Zoom ya. Mohon cek ke chattingan Zoom, saya sudah kirim market review dan outlook untuk materi hari ini. Dan untuk rekamannya mungkin akan saya share ke channel YouTube GK Invest ya sebagai reminder Anda, dan juga saya juga akan share juga ke channel Telegram saya Trading Santai Kuswanto untuk Anda mendapatkan video-video ataupun mendapatkan e-book yang lain. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak berkenan, ya. Dan juga sekali lagi tetap semangat, tradinglah dengan sisi keunggulan, mengelola risiko, tetaplah simple dan konsisten. Terima kasih. Itu aja dari saya. Sampai jumpa minggu depan pada market review selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.